untuk kematian. Yang pertama ada kematian syariat, kematian hakikat, kematian torikot, kematian ma'rifat di sini, saudaraku. Jadi dijelaskan di dalam kitab ini, saudaraku ya, kalau manusia itu mati tetapi tidak bisa menghilang jasadnya, maka ia termasuk orang yang sesat walaupun ia rajin sholat. Lihat saja, kebanyakan membusuk, berubah menjadi bangkai, ulat dan kepompong karena ia tidak pernah mau mengenal Tuhannya kecuali ucapannya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridallahu ta'ala bisiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala al-musannif rahimakumullah ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi ya'tini muhibbataka wa ma'rifataka. Sahabatku, saudaraku, cahaya ma'rifat rahimakumullah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sadar, dalam keadaan selalu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala yang muncul di dalam batinmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan di malam yang berbahagia ini saya ingin membagikan sebuah bahasa kitab di sini, saudaraku, sebuah kitab di sini yang ditulis oleh salah satu mursyid kita di sini, saudaraku ya, yang insya Allah akan kita bacakan isinya, kemudian kita sama kaji nanti apa yang ada di dalam isi kitab ini, saudaraku, atau tulisan ini, yang mana judulnya di sini, saudaraku ya, Islam itu damai. Nah, seperti ini, saudaraku ya. Jagalah batinmu, saudaraku, peliharalah perasaanmu, maka keluarlah sinar hatimu. Nah, seperti itu bahasanya, saudaraku. Saudaraku cahaya ma'rifat rahimakumullah, mari kita akan mulai untuk membedah isi daripada kitab ilmu hakikat dan ma'rifat yang terkandung di dalam buku ini, saudaraku ya, atau kitab hakikat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada apa-apa yang kita ketahui, saudaraku, dan merasuk ke dalam batin kita. Saudaraku cahaya ma'rifat rahimakumullah, mari kita mulai, saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di lembaran pertama dari kitab ini, saudaraku, dituliskan sebuah ayat ya dari Quran surat Al-Isra ayat 72 di sini, saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana fi hazihi a'ma wa huwa fiha khirati a'ma wa adallu sabila. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Nah, di dalam kitab ini sudah awal terbuka dari lembaran pertama kitab ini, langsung kita diberikan ayat dari Quran surat Al-Isra yang menyatakan daripada orang-orang yang buta akan hatinya, saudaraku. Orang yang buta mata hatinya, orang yang tidak tahu Allah, saudaraku. Nah, di dalam kitab ini yang dimaksud daripada orang-orang yang buta adalah manusia yang tidak mau melihat daripada Tuhannya. Maka kelak dia akan dibutakan di alam kubur karena mereka membohongi hatinya dengan mengharap kekayaan daripada murid-muridnya. Nah, orang yang buta mata hatinya, yang tidak mau mengenal Tuhan, itulah yang termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 72. Kemudian ada di dalam tertulis Quran surat Qaf juga di sini, saudaraku, di dalam kitab ini ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabuhu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya,
dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Maksudnya Allah itu ada pada diri manusia, tetapi manusia tidak mau mengakuinya. Nah, di dalam surat Qaf ini tercermin bahwa sesungguhnya Allah itu dekat, saudaraku. Allah itu maha dekat. Tetapi kadang kita sebagai manusia tidak mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah Subhanahu wa taala ada di dalam hakikat diri kita. Nah, itu yang tercermin di dalam penggalan surat Qaf, saudaraku, ayat 16. Nah, di dalam lembaran kedua di sini, di dalam kitab ini, saudaraku, ini adalah sebuah kenyataan daripada kematian manusia. Kenyataan daripada kematian manusia di sini, saudaraku. Dijelaskan di sini ada bentuk kematian, 4 bentuk kematian. Yang pertama ada kematian syariat, kematian hakikat, kematian torikot, kematian ma'rifat di sini, saudaraku. Jadi dijelaskan di dalam kitab ini, saudaraku ya, kalau manusia itu mati tetapi tidak bisa menghilang jasadnya, maka ia termasuk orang yang sesat. Walaupun ia rajin sholat, lihat saja kebanyakan membusuk, berubah menjadi bangkai, ulat dan kepompong, karena ia tidak pernah mau mengenal Tuhannya kecuali ucapannya saja. Nah, dalam artian begini, di dalam kitab ini dijelaskan bentuk kematian seseorang ketika seseorang tahu daripada hakikat Tuhan dan ketika orang tidak tahu daripada hakikat Tuhan, saudaraku. Ini dicontohkan di dalam kematian syariat, kematian torikot, kematian hakikat, dan kematian ma'rifat. Mari kita simak, saudaraku ya. Yang pertama di sini dijelaskan tentang kematian syariat. Nah, kalau mati wajib dalam 7 hari, membusuk dan hidupnya gelisah, tidak tahu cara menyelamatkan diri. Dalam artian orang yang hanya melakukan syariat tapi tidak tahu daripada hakikat yang dilakukan, hanya mengikuti saja, maka kelak kematiannya itu dalam bentuk kematian syariat. Dalam arti dia akan membusuk, saudaraku. Membusuk, tubuhnya bau ya dalam waktu 7 hari dan dia hidupnya akan gelisah, saudaraku. Gelisah di alam kubur, tidak tahu jalan pulang. Nah, kemudian yang kedua itu kematian tarekat. Kematian tarekat ini dijelaskan di dalam kitab ini, kalau orang yang mati tarekat, ia berubah menjadi tulang tengkorak yang bisa menakutkan manusia dan hidupnya gelisah juga. Nah, orang yang mati hanya pada bermuara kepada sifat perjalanan tarekat, maka kelak ia akan menjadi tulang belulang, tengkorak yang bisa menakutkan manusia dan hidupnya gelisah juga ya. Masih belum selamat, ini hakikatnya, saudaraku. Kemudian ada mati hakikat. Nah, bagaimana bentuk mati hakikat? Kalau mati hakikat, maka kelak jasadnya itu akan utuh. Nah, kebanyakan dari para aulia-aulia Allah, saudaraku ya, karena dia sudah tahu daripada sifat hakikat dirinya, maka kebanyakan mereka utuh ya, saudaraku. Ada yang dibongkar makamnya tapi utuh jasadnya, saudaraku. Itu yang disebut daripada mati hakikat. Jasadnya utuh dan ia menunggu kapan hidupnya ia bisa kembali ke tubuhnya, tapi juga dalam bentuk masih menunggu proses yang lama untuk kembali kepada sifat kehidupan itu sendiri. Itu mati hakikat. Kemudian yang terakhir adalah mati ma'rifat, saudaraku. Dan mati ma'rifat itu, kalau mati wajib jasadnya menghilang, artinya ia bisa bangkit lagi seperti para wali-wali kita. Contohnya di sini Dato' Ahmad Tretetet yang pernah meninggal, ia tidak ada di dalam kuburnya. Ini semua orang Lombok tahu. Nah, ini sebagai contoh ya, saudaraku, mati ma'rifat, mati yang sudah hilang, dalam artian hilang pausan, hilang jasadnya. Dalam artian ia membawa keratonnya, membawa jasadnya menghilang setelah masuk ke dalam liang lahat atau alam kubur, saudaraku. Maka itulah yang disebut daripada mati ma'rifat, sebagai contoh kepada para wali-wali yang terkenal kalau di Lombok di sini, saudaraku ya. Dato' Ahmad Tretetet, Tuan Guru Ahmad Tretetet, beliau menghilang jasadnya. Begitu juga ada yang baru-baru ini seorang wali yang
hilang jasadnya ketika dimakamkan, juga banyak yang sudah menyaksikan di sini saudaraku ya. Nah, itulah bentuk kematian. Itu di kitab ini dijelaskan saudaraku ya. Seperti itu bahasanya saudaraku. Jadi untuk masalah kematian ini saudaraku ya. Jadi begini, di dalam kitab ini dijelaskan pula untuk masalah kematian. Kalau hidup sudah terpisah dari tubuh, lalu apa yang mereka harapkan kecuali ia ingin kembali berkumpul dengan keluarga, anak istri dan saudaranya. Nah, ketika seseorang sudah kembali kepada Tuhan atau meninggal dunia, ada satu harapan atau nafsu yang tertinggal, yaitu ingin kembali kepada pangkuan istri, anak, dan lain sebagainya. Begitu saudaraku. Tapi di dalam kitab ini dijelaskan begitu bodohnya manusia yang tidak mau mengenal Tuhannya. Mereka selalu percaya dengan kata-kata namun tidak dengan pembuktian tauhidnya kepada keesaan Allah yang tertulis dalam kalimat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu maha hidup yang berdiri sendiri, baqo yang tidak bisa mati-mati. Lalu bagaimana dengan hidup manusia? Siapakah yang punya hidup itu? Kalau seandainya manusia yang memiliki hidup ini, lalu dari mana ia mendapatkan hidup ini? Nah, di dalam proses kematian manusia ini, hakikatnya kita mempelajari bahwa hakikat hidup kita ini sepenuhnya itu adalah Allah, saudaraku. Hakikatnya adalah hidup Allah, saudaraku. Itu yang dijelaskan di dalam kitab ini. Dan kapan manusia memiliki hidup, lihat saja nanti setelah mereka mati, ia wajib bingung untuk mencari Allah. Ketika seseorang belum tahu daripada hakikat sejatinya hidup, maka kelak ia akan buta dan kebingungan untuk mencari daripada sifat keberadaan hidup atau sifat keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengharapkan pertolongan, sesungguhnya manusia tidak akan pernah mau berterima kasih kepada Tuhannya yang selalu membimbingnya di dunia. Ternyata di dalam kubur ia tetap menangis dan kecewa. Nah, itulah gambaran seseorang ketika di alam kematian, saudaraku ya. Mereka tidak tahu Tuhan di dunia sehingga di akhirat ia buta mata hatinya, saudaraku. Saudaraku cahaya ma'rifat rahimakumullah. Mungkin kita buka dulu ya untuk masalah 3 bait ya, saudaraku, 3 lembar isi kitab ini. Nanti kita akan lanjutkan kepada pembahasan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sekalian untuk senantiasa tahu daripada sifat kesejatian diri kita, saudaraku. Nanti kita akan bongkar lagi daripada keseluruhan kitab ini, saudaraku. Ada juga dalam bentuk kitab ini. Insya Allah kita akan bongkar di lain waktu, saudaraku ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.